Halo, selamat malam sahabat Pigai. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga saja Anda tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda untuk menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di seputar kita. Inilah Bingkai selengkapnya. Sahabat Bingkai, bagi sebagian orang yang berdomisili di wilayah kota, mungkin ada yang mengenal sekolah dasar negeri Lembur Situ, tapi tidak sedikit pula yang tidak mengenalnya. Lantas, bagaimana kondisi sekolah ini? Kita ikuti liputan selengkapnya. Sahabat Bingkai, keberadaan sekolah di wilayah perkotaan ternyata tidak selamanya bernasib mujur. Artinya, tidak semua sekolah memiliki fasilitas lengkap dan memadai. Lihat saja kondisi sekolah yang satu ini. Jaraknya yang kurang dari 1 km dari pusat pemerintahan ini, ternyata masih ditemukan beberapa bagian gedung dan fasilitas yang belum memadai. Pada bagian-bagian tertentu sungguh memprihatinkan. Bangunan sekolah dasar negeri Lembur Situ yang terletak di sebelah barat lapang Badak Putih ini. Kondisi bangunan yang sudah lapuk dimakan usia, hingga atap yang masih menggunakan bambu anyam dan lantai yang masih menggunakan tehel tempo dulu. Lantainya pun retak-retak. Sejumlah fasilitas di dalamnya juga lapuk dan tak terurus. Walaupun di sebagian ruang kelas lainnya telah tampak bangunan yang representatif untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Untuk sahabat Bingkai ketahui, sekolah ini juga memberikan pelayanan kelas inklusif bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Oleh karenanya, pihak sekolah pun sangat berharap bantuan dan perhatian pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan seluruh peserta didik. Untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang berlaku di Indonesia, kepala sekolah pun harus pandai berpikir dan memutar otak agar memberikan yang terbaik untuk sekolah dan murid-murid yang menjadi binaannya. Ya, cita-cita untuk menjadikan sekolah yang lebih baik di masa mendatang kini ada di pundak sang leader, Kepala SD Negeri Lembur Situ, Kecamatan Cianjur. Bagi sebagian orang, menjadi penyanyi terkenal adalah sebuah impian yang menjanjikan. Namun tidaklah mudah untuk menjadi seseorang yang bisa dikenal masyarakat luas. Perlu dukungan, ketekunan, dan kesabaran ekstra. Seperti kisah beberapa penyanyi berikut ini. Sahabat Bingkai, untuk menjadi seorang artis terkenal yang dipuja banyak penggemar tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Bakat, ketekunan, kesabaran, dan
pantang menyerah merupakan modal utamanya. Hal itulah yang dulu dimiliki dan dialami beberapa artis lokal asal Cianjur ini. Mereka harus berjibaku bersaing dengan artis pendatang baru lainnya yang telah lebih dulu menerjuni dunia panggung hiburan tanah air. Ada berbagai macam cara dilakukan oleh para pemimpi menjadi artis dangdut. Dilakukan melalui audisi yang belakangan ini banyak digelar beberapa stasiun televisi swasta nasional hingga media lokal sekalipun. Atau juga mereka mengikuti sebuah komunitas seperti yang dilakukan beberapa artis lokal di Cianjur ini. Sebut saja di antara mereka yang tengah manggung di salah satu tempat hiburan ini adalah jebolan audisi dangdut yang pernah digelar TV Cianjur beberapa waktu lalu. Berikut ini kita simak dendang lagu dangdut hit mereka yang diiringi dengan goyang asiknya para penonton. Ayo, 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 kita bersama. Idolanya dangdut yang berpotensi. Hey! Ayo, 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 kita bersama meraih mimpi, mimpi yang nyata. Semua menjadi yang terbaik. Ayo semua kembangkan bakat talentamu. RTP tempat yang pasti untuk kita wujudkan mimpi. Nah sahabat Bingkai, tahukah Anda bahwa di antara sekian artis yang tengah mendendangkan lagu dangdut itu ada di antaranya Gadis Belia. Gadis dengan ciri khas berjilbab ini kelahiran asli Cianjur 6 Maret 1984. Gadis Belia yang kini tinggal di Cianjur ini mengawali karirnya di jalur musik pop dari tahun 2007 hingga 2010. Dan pada akhirnya mengawali karir tarik suara di dunia dangdut mulai pada tahun 2010. Erly Rose, sapaan akrab bernama lengkap Erly Rosita ini, sejak Oktober 2014 telah mengeluarkan album single yang dipercaya menjadi duetnya Caca Handika. Siapa yang gak kenal artis dangdut kawakan di Indonesia ini?
Selamat untuk Erling, kembangkan terus bakat menyanyimu. Semoga hoki dan kesuksesan selalu bersamamu. Sahabat Bingkai, tentu Anda masih ingat dengan pesta pernikahan ngunduh mantu. Ya, pesta pernikahan yang dilaksanakan di tempat atau kediaman pengantin pria. Berikut ini liputan selengkapnya tentang pesta pernikahan ngunduh mantu. Sahabat Bingkai, tahukah Anda apa itu upacara pernikahan ngunduh mantu? Ya, ngunduh mantu berasal dari kata ngunduh dan mantu. Arti ngunduh berasal dari bahasa Jawa yang artinya memanen atau menuai. Sedangkan mantu sendiri artinya menantu. Terus, kesimpulan dari arti ngunduh mantu apa dong? Ya, panen menantu kah? Ternyata yang dimaksud ngunduh mantu itu sebenarnya mendapatkan seorang menantu, menikahnya anak laki-laki sebuah keluarga dan menambah anggota keluarganya dengan seorang istri. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang-orang Jawa yang masih kental tradisinya, di mana istri yang ikut tinggal bersama keluarga suami. Biasanya upacara ngunduh mantu pelaksanaannya lebih sederhana. Artinya pada pesta ngunduh mantu di beberapa tempat tidak melaksanakan berbagai rangkaian acara sebagaimana saat pernikahan yang dilaksanakan di lokasi pihak pengantin wanita. Paling kita dapat menyimak kata sambutan penerimaan dan sekapur sirih dari keluarga pengantin pria. Tak ketinggalan, acara ngunduh mantu semakin meriah karena acara sawerannya itu loh. Nah, sekarang saatnya kita menyimak doa dan harapan dari keluarga besar kedua mempelai pria dan wanita. Untuk Kak Pandi, selamat menempuh hidup baru. Semoga sukses. Semoga sukses. Ngawilujengkeun ka Neng Risma sareng Somi Andi nu ngadahuk dina dinten Sabtu ping 10 Januari 2015. Wilujeng mudah-mudahan si janten kulawarga anu sakinah mawadah warohmah. Buat kakak saya, selamat menempuh hidup baru. Semoga pernikahannya menjadi yang berkah. Jangan lupa membuat makin cepat lebih baik. Selamat menempuh hidup baru buat Pandi sama Risma, semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Selamat buat Risma dan Pandi, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan cepat dikasih hubungan. Semakin asyiknya lagi, biasanya dalam setiap event pernikahan, sang empunya rumah atau yang punya hajat mempersembahkan hiburan untuk para tamu undangan spesialnya. Ya, seperti pertunjukan organ tunggal yang berikut ini.
Lalu bagaimana ya kebahagiaan orang tua? Berikut ini doa dan harapannya. Kita rasa bahagia gitu, senang sama saudara aja gitu. Apapun harapannya? Ya harapannya mudah-mudahan dia gembira, sehat, panjang umurnya, murah rezekinya. Ya cukup itu aja. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Januari 2015, saya sudah melaksanakan resepsi yang namanya ngunduh mantu. Dan alhamdulillah pada hari ini berjalan dengan cukup lancar, dengan cuaca yang sangat bagus. Saya ucapkan terima kasih yang pertama ke keluarga saya, ke saudara-saudara saya, khususnya ke keluarga dari mertua saya yang datang jauh-jauh dari Depok. Sengaja datang ke Cianjur, ke tempat saya, untuk dalam rangka acara ngunduh mantu. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya di sini, kepada tetangga-tetangga saya, kepada semua yang membantu melaksanakan, melancarkan resepsi ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena mungkin ala kadarnya seperti ini, apa adanya. Mudah-mudahan saya minta doanya ke semuanya, mudah-mudahan pernikahan saya menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah, dan serta segera diberikan bohongan. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pasangan Pandi dan Risma, dari kami jajaran direksi dan keluarga besar tim Bingkai TV Cianjur mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Pembangunan 2 ruang kelas baru yang belum lama ini rampung pengerjaannya kini telah berdiri kokoh. Peserta didik pun senang dengan kehadiran bangunan baru tersebut. Namun para siswa ini tampaknya harus bersabar karena ruangan tersebut belum bisa digunakan sebelum dilaksanakan upacara serah terima dari pihak-pihak terkait. Ini dia liputannya. Dua lokal bangunan baru kini berdiri kokoh di lingkungan Sekolah Dasar Negeri Maleber 3. Ruangan tersebut rencananya akan digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Selain kokoh tampak dari luar, dua lokal ruang kelas baru bantuan pemerintah Kabupaten Cianjur ini sudah dilengkapi dengan mebler seperti meja belajar, kursi-kursi, papan tulis hingga lampu penerangan di setiap ruangannya. Di SD Negeri Maleber 3 ini ternyata masih ada beberapa ruangan yang perlu direhab atau direnovasi. Ruangan itu masih menggunakan bambu anyam sebagai atapnya. Untuk itu pihak sekolah masih berharap adanya bantuan untuk renovasi ruangan lainnya. Alhamdulillah saat ini SD Maleber 3 mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan, dari Bapak Bupati melalui Bapak Kabid. Kami mendapatkan 2 ruangan untuk 2 rombel. Yang saat ini kami punya 8 rombel yang dipadatkan hingga mereka ya cukup berdesakan, apalagi mebler ya kami punya cuma sedikit di setiap kelasnya. Sehingga dengan adanya bantuan yang 2 rombel ini berikut meblernya, alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkahnya. Saat ini SD Maleber 3 menambah ruangan menjadi 2 rombel, hanya tinggal menunggu serah terima untuk penggunaannya. Dan mudah-mudahan tidak lama lagi Bapak Kabid atau wakil dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur bisa melaksanakan serah terimanya dengan kami, sehingga kami bisa memanfaatkan 2 ruangan ini untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah kami.
dan mudah-mudahan dengan adanya rombel atau ruangan yang saat ini kami punya, mudah-mudahan siswa-siswa kami bertambah banyak untuk kepercayaan kepada kami dididik di sekolah kami dari orang tua yang ada di sekitar sekolah kami. Dan alhamdulillah lingkungan masyarakat di sekolah kami begitu padat, dan mudah-mudahan dengan banyaknya sekolah-sekolah di sekitar kami, tapi mereka dapat percaya kepada guru-guru kami untuk dididik di sekolah kami. Dan mudah-mudahan dengan adanya dua ruangan yang kami punya ini, mudah-mudahan ditambah lagi dengan pemugaran ataupun penambahan ruangan perpustakaan, karena kami belum punya ruang perpustakaan. Yang kami punya hanya rumah dinas dari kepala sekolah yang saat ini dijadikan kantor untuk guru-guru kami melaksanakan tugas administrasi di sekolah ini. Nah sahabat Bingkai, ternyata meski bangunan ruang kelas telah berdiri kokoh, namun peserta didik belum bisa menggunakannya karena belum dilakukan upacara serah terima dari para pihak terkait. Sabar ya adik-adik. Banyak cara dilakukan orang untuk mengungkapkan rasa syukur atas kenikmatan yang diperolehnya. Salah satunya adalah dengan menggelar acara syukuran. Biasanya dilakukan apabila seseorang telah mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Berikut ini liputan selengkapnya. Sahabat Bingkai, saya akan ajak Anda untuk menyimak tentang arti syukur nikmat. Ya, bagi muslim mengucap alhamdulillah adalah hal yang biasa dilakukan. Namun, ucapan syukur tersebut akan kehilangan maknanya jika tak Anda resapi. Lakukanlah dengan penuh ketulusan. Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat beribadah. Bagi yang beragama Islam, resapi bacaan Alhamdulillahirabbil alamin yang selalu dibaca setiap ketika kita melaksanakan sholat. Begitupun seusai sholat, dalam doa ucapkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya, atau juga dengan melakukan sujud syukur. Intinya, biasakan untuk bersyukur tiap kita beribadah dan resapi saat kita melakukannya. Nah, kalau yang satu ini adalah syukur dalam bentuk senyum. Ya, senyum merupakan sebuah bentuk ungkapan syukur atas segala nikmat yang telah diterima. Kalau kita mendapat anugerah, keselamatan, rahmat dari Allah, memang segala sesuatu itu harus disyukuri. Disyukuri itu bukan artinya tidak cukup dengan alhamdulillah saja, tapi kita harus dinampakkan bentuk syukur itu, dinampakkan kepada yang lain. Memang ada itu di dalam Al-Qur'annya, harus dinampakkan kepada yang lain biar mereka tahu bahwa kita mensyukuri ini, bahwa kita kalau mendapat sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah tuh harus bersyukur. Jadi mereka semua tahu, oh kalau saya ada sesuatu juga saya akan bersyukur ketika. Jadi yang utamanya bukan makan-makannya, tapi bentuk rasa syukur itu harus mereka tahu bahwa bentuk syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu mah makan-makan mah bukan makannya, masalahnya harus tahu bahwa kalau mendapatkan sesuatu itu harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah arti syukur dengan mengadakan acara syukuran itu sendiri. Merupakan bentuk perwujudan syukur ketika hajat yang diinginkan tercapai. Acara ini positif karena juga bisa menambah erat hubungan dengan sesama. Nah, seperti yang dilakukan oleh anggota komunitas Klub Jantung Sehat Cianjur ini.
Mereka menunjukkan keakraban, kebersamaan, dan penuh dengan senyum bercampur haru atas kesehatan yang dikaruniakan Allah kepada salah seorang hambanya yang baru saja pulih dari musibah yang menimpanya. Dengan suasana yang seperti ini, keceriaan semua yang hadir diharapkan menjadi hiburan yang akan memberikan dorongan untuk kesembuhan sahabat mereka ini. Nah, sahabat Bingkai, bersyukurlah dalam setiap kesempatan, dalam situasi yang sulit sekalipun. Niscaya Anda akan dilimpahi keberkahan dan kebahagiaan. Jadi, sudahkah kita bersyukur hari ini? Ya sahabat Bingkai, 30 menit sudah saya menemani Anda di rumah. Mudah-mudahan informasi yang kami sajikan akan memberikan manfaat dan inspirasi. Saksikan terus program Bingkai setiap harinya pukul 20.00. Dan Anda juga dapat menyaksikannya di www.kabarcianjur.com. Sampai jumpa.